ini kondisi atau konstelasi di pilkada-pilkada di Gorontalo ya, di semua kabupaten maupun provinsi. Memang kalau saat ini dapat lihat sekali memang makin tidak jelas, alias makin tambulula. Jadi tambulula itu baku cako, dan air itu bukan makin jernih tapi malah makin kabur. Jadi air kabur itu ya tahu sendiri toh. Jadi bobanya deng ikan dumbaya, babalompa, dan macam-macam lah. Gitu. Jadi makin lucu, kadang-kadang juga ada yang makin konyol gitu. Ini adalah sebenarnya potret dari kondisi sosial politik di Gorontalo yang itu memang tidak ada doi, alias pepu. Karena memang provinsi Gorontalo itu mengalami inflasi. Jadi ada persoalan ekonomi yang sangat akut tuh. Jadi kalau kita orang lihat ya, pada pileg pemilihan legislatif baru-baru ini di Gorontalo dan mungkin hampir semua di Indonesia itu mengalami hal yang sama. Jadi banyak yang dipilih rakyat itu bisa dibilang yang punya doi. Nah, faktanya memang rata-rata caleg yang terpilih kalamaring itu rata-rata memang ada doi. Itu bisa dibilang 90% lah yang terpilih itu yang ada doi. Nah, itu baru pileg kemarin, banyak sekali DP calon-calonnya. Nah, apalagi nanti di pilkada ini semacam kejadian di pileg kemarin itu merupakan indikator kuat bahwa nanti di pilkada yang tahun ini akan dilaksanakan itu akan lebih seram lagi, lebih horor lagi. Jadi ini rakyat memang apakah ini rakyat yang salah atau elit politik yang dihasilkan di dalam partai itu yang memang gagal melakukan pendidikan politik tentang bagaimana memilih calon itu. Jadi memang ini semacam situasi yang absurd atau bisa dibilang mengalami jalan buntu gitu. Nah, yang lucunya lagi ini banyak sekarang orang ingin maju sebagai calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, tapi tidak menghitung kondisi real apa yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi kalau tiap calon-calon kepala daerah ini mau maju, harusnya dia berpikir DP kemampuan gitu. Entah ini satu kekonyolan atau apa, saya bingung gitu. Nah, kalaupun ini calon-calon tidak ada doi, harusnya kan dia membawa gagasan-gagasan dia tentang daerah itu. Jadi bukan cuma ikut rame mau maju, tapi dia tidak punya kemampuan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran. Karena rakyat itu hari ini semakin kritis tapi juga semakin konyol gitu. Nah, ending-ending mereka akan melihat
apakah calon ini punya satu gagasan atau figuritas yang mereka terima, atau mereka akan memilih calon kepala daerah yang punya banyak doi. Nah, kemungkinan karena terlihat figur-figur politik yang muncul itu jarang yang memiliki gagasan, walaupun ada tapi jarang gitu, atau memiliki figuritas yang bagus di mata masyarakat. Nah, rakyat kemungkinan akan memilih yang paling banyak doi. Nah, masalahnya calon-calon di Gorontalo itu masih pepu alias tidak ada doi, atau hipo-hipo, ada doi tapi bosadiki. Nah, ini fakta-fakta apa yang terjadi dalam kondisi sosial masyarakat di Gorontalo, dan ini juga dialami di provinsi-provinsi lain. Jadi bagi para calon-calon sebaiknya persiapkan saja dua itu, figuritas yang bagus dan kuat, dan kemudian isi tas yang menggembirakan. Jadi kalau calon tidak punya itu, aduh, ini bisa bikin sakit kepala pengurus partai dan juga bikin sakit kepala rakyat. Ini adalah kondisi pada pileg pemilihan caleg kemarin. Faktanya seperti itu, yang terpilih mayoritas yang ada doi, dan kemungkinan besar di pilkada akan lebih ganas lagi. Ini akan lebih dibutuhkan banyak logistik dan figuritas yang sangat kuat dan baik. Oke, itu dulu bosku. Selamat malam Gorontalo, salam sehat, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.